Selamat ketemu guys pada informasi tentang obat dan pengobatan. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan tentang penggunaan secara bersamaan obat kimia dan obat herbal. Kapan minum obat kimia dan herbal tersebut bagus dilakukan bila dalam bentuk kombinasi? Nah, sebelum topik ini kita bahas, guys, jangan lupa like dan subscribe. Hati-hati penggunaan obat kimia modern dan obat herbal termasuk jamu, di mana penggunaan secara bersamaan untuk mengobati penyakit tertentu, penggunaan secara serampangan bisa memperburuk kesehatan seseorang. Butuh pengetahuan dan penelitian lebih banyak untuk penggunaan kombinasi jamu dan obat-obat kimia secara bersamaan. Beberapa obat herbal dan obat-obat tradisional memiliki indikasi yang sama dengan obat medis. Contohnya apa, guys? Pertama adalah obat anti kolesterol. Misalnya obat kimianya adalah simvastatin dan obat herbalnya adalah daun jambu, kemudian temulawak, kemudian jati Belanda. Kemudian yang kedua, contohnya adalah obat indikasi untuk diabetes mellitus, seperti obat kimianya adalah metformin dan obat herbalnya adalah teh hitam. Terbukti bahwa penggunaan obat tersebut sendiri-sendiri memberi hasil yang cukup baik jika digunakan secara tunggal. Interaksi obat kimia dengan obat herbal dapat terjadi. Kenapa, guys? Karena zat aktif dalam obat kimia lebih cepat diserap tubuh. Adapun obat-obat herbal selain lebih lambat diserap tubuh, terkadang bersifat mengikat zat obat kimia. Akibatnya, efek obat kimia jadi tidak maksimal. Interaksi obat yang telah terbukti memperburuk penyakit tertentu dengan menggunakan obat herbal dan obat medis secara bersamaan, seperti pertama, kombinasi digoxin dan ginseng sebagai obat herbal dapat memperburuk kondisi jantung si pemakainya. Kemudian contoh yang kedua adalah kombinasi antikoagulan seperti acetosan, Clopidogrel dengan bawang putih sebagai obat herbal dapat menimbulkan risiko perdarahan pemakainya. Obat herbal sebaiknya digunakan untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, pemulihan, mengurangi penderitaan
pasien. Nah, ini termasuk dalam program promotif dan preventif. Sedangkan obat kimia bisa digunakan untuk penyembuhan penyakit yang disebut program kuratif. Nah, guys, bagaimana cara minum obat kimia dan herbal yang benar? Pertama, disarankan untuk menggunakan obat kimia sesuai lama pengobatan. Kemudian, bila ingin mengonsumsi obat herbal setelah obat kimia, di stop, baru lanjutkan dengan obat herbal. Kemudian, yang kedua, jika ingin menggabungkan obat kimia dengan obat herbal atau obat modern, sebaiknya obat kimia diminum lebih dahulu. Setelah 1-2 jam kemudian baru minum obat herbal. Nah, itu dia cara penggunaan obat kimia dan obat herbal yang benar, dan bagaimana cara menggunakannya dalam bentuk kombinasi. Kenapa perlu dilakukan aturan yang jelas? Karena interaksi obat bisa menyebabkan menurunnya absorpsi daripada obat-obat kimia, dan dengan demikian akan menurunkan kadar obat dalam darah. Penurunan kadar obat dalam darah akan menyebabkan turunnya efek suatu obat. Nah, sebaliknya ada juga interaksi akan meningkatkan daripada absorpsi obat-obat kimia. Dengan demikian akan meningkatkan kadar obat di dalam darah. Meningkatkan kadar obat tertentu di dalam darah yang tidak dikehendaki bisa meningkatkan efek samping daripada obat, seperti tadi penggunaan daripada bawang putih dengan obat antikoagulan yang berisiko perdarahan. Nah, itu dia guys, cara menggunakan obat yang benar. Penggabungan obat kimia dan obat herbal, semoga dapat menggunakannya dan penyakit dapat tuntas sesuai dengan yang diharapkan. Salam sehat selalu.